Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Oki Aryono, pengelola dan moderator di komunitas Ta'aruf Ngaji Jodoh. Kali ini kita akan sedikit diskusi atau membahas seperti apa sih jodoh yang baik itu. Untuk video ini kita membahas jodoh yang baik dalam konteks suami yang baik. Apa saja ciri-ciri suami yang baik yang dituntunkan oleh agama Islam? Yang pertama, dalam pengalaman ngaji jodoh selama 9 tahun ini, jodoh yang baik untuk suami yang pertama adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini antara lain bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, yaitu secara pribadi dia bertanggung jawab dirinya secara mengurus dirinya sendiri dan kebersihan diri. Yang kedua, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang baik. Kemudian bertanggung jawab kepada istri. Nanti sebagai suami yang baik harus bertanggung jawab pada istri. Misalnya nanti istri hamil. Orang hamil, wanita hamil itu butuh perlakuan khusus. Harus sabar, harus melayani kalau lagi mual, lagi sakit, lagi nyeri. Apalagi ada wanita hamil itu yang banyak keluhan, makannya susah, tidurnya susah gitu ya. Walaupun ada juga wanita hamil itu yang ibaratnya itu los, ya makan enak, tidur enak, makan banyak. Nah ini ada yang seperti itu. Nah tapi kalau yang banyak keluhan, apalagi di awal-awal bulan kehamilan, tentu sebagai suami harus banyak ya melayani istri. Jadi istri tidak ada yang sampai bed rest ya, tidak bisa bangun ya karena kehamilannya itu, apalagi hamil pertama. Maka sebagai suami itu harus bertanggung jawab. Jodoh yang baik juga yang bertanggung jawab ini pada poin ini adalah bertanggung jawab pada pekerjaannya. Jadi seorang laki-laki, seorang suami itu bertanggung jawab penuh terhadap profesinya, pekerjaannya, apapun pekerjaannya. Jangan sampai kita sebagai suami dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab di pekerjaan. Apalagi naudzubillah min dzalik sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma-norma. Dalam beberapa kesempatan saya menemukan kisah seorang suami harus dikejar-kejar oleh pihak perusahaan karena menggelapkan uang perusahaan. Ada juga yang sampai menjadi buronan polisi, aparat kepolisian karena penyelewengan ya, di tempat kerjanya. Ini tidak pria-pria yang tidak bertanggung jawab kepada pekerjaannya, pada profesinya. Bertanggung jawab pula kepada anaknya nanti. Jadi sebelum punya anak maka rasa tanggung jawabnya ditumbuhkan dulu. Sehingga ketika nanti sudah rumah tangga, dia siap menjadi suami yang bertanggung jawab, ayah yang bertanggung jawab. Pada nanti video-video berikutnya kita akan membahas bagaimana menjadi ayah yang bertanggung jawab atau suami yang bertanggung jawab. Itu poin yang pertama, bahwa jodoh yang baik adalah dari sisi suami adalah suami yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah suami yang baik atau jodoh yang baik versi suami adalah komitmen kuat terhadap sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu? Karena yang membedakan Islam dengan bukan Islam adalah sholat. Kalau ada orang Islam tidak sholat, maka tidak ada bedanya dia dengan orang-orang agama lain. Sebut saja apa bedanya Islam dengan Kristen, dengan Hindu, Buddha gitu ya. Bukan membahas agama lain ya. Tentu seorang Muslim dibuktikan oleh sholat 5 waktu. Yang berikutnya adalah orang kalau tidak sholat
umumnya, secara umum, dia akan hatinya tidak tenang. Dan kalau hati tidak tenang itu menghadapi masalah juga tidak tenang. Beberapa kejadian baik laki-laki maupun perempuan, khususnya laki-laki, bisa berbuat naudzubillah min dzalik ya, sampai berbuat kejahatan, berbuat kriminalitas. Padahal biasanya baik. Mohon maaf apabila ada yang sampai naudzubillah ya, sampai kekerasan dalam rumah tangga. Itu biasanya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, bagaimana pendirian diri yang baik itu biasanya dari sholat. Kenapa sholat? Karena orang dengan sholat itu setiap sholat, selesai sholat hatinya tenang, perasaannya tentram, segar kena air wudhu, sehingga menghadapi masalah lebih tenang. Jadi tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah gelap mata, sehingga memikirkan masalah itu bisa lebih luas, mencari solusi bagaimana, curhat ke siapa, menghubungi siapa. Nah ini dengan sholat ini, satu, dia bukti seorang muslim yang berkomitmen pada muslim. Yang kedua, dia juga mendapat ketenangan di situ, karena sebagaimana dijelaskan di Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga suami yang baik itu, jodoh yang baik itu komitmen dengan sholat. Tentu saja sholat yang penuh ya, 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong gitu ya. Hanya jarang nggak sholat subuh gitu misalnya, ya tentu saja bukan yang itu. Jadi sholat yang komitmen, yang apa ya istilahnya, merasa tidak nyaman kalau ini waktunya belum sholat, misalnya sudah pukul 1 siang gitu, waktunya apa, belum sholat, atau sore belum sholat, itu merasa tidak tenang, sehingga menjadikan sholat itu kebutuhan bukan kewajiban. Itu ciri jodoh yang baik versi suami. Jodoh yang baik versi suami yang ketiga adalah sangat tertib terhadap finansial atau keuangan. Apakah termasuk di dalamnya boros? Bisa jadi itu yang tidak tertib. Boros itu misalnya ada laki-laki itu sukanya modifikasi motor, sepeda motor roda 2, ganti knalpot, ganti velg, ganti ban, ganti apa, yang tidak penting-penting akhirnya dibeli. Nah ini uangnya habis untuk itu, sehingga finansial untuk rumah tangga ya tentu saja kurang terpenuhi. Jadi uangnya habis untuk itu. Atau kalaupun tidak habis untuk itu, boros, biasanya juga ada beberapa laki-laki itu yang ya punya kebiasaan buruk. Misalnya saya pernah menemukan itu, dia suka judi bola. Tentu saja ini namanya judi pasti habis uang. Habis untuk judi, untuk totoan atau taruhan sepak bola atau apa, banyak itu di online itu, judi online itu banyak. Nah ini saya pernah menemukan seorang laki-laki terpaksa digugat cerai istrinya, diusir mertuanya karena habis uangnya untuk judi bola. Nah ini maka lihatlah calon Anda apakah soal uang ini cukup tertib, ya tidak pelit tapi juga tidak boros. Ya. Yang keempat terakhir, suami yang baik atau jodoh yang baik versi suami sangat dianjurkan tidak merokok, karena merokok itu merusak kesehatan, juga menghabiskan uang. 1 atau 2 batang rokok itu bisa seharga dengan batu bata. Kalau Anda merokok sehari, misalnya 1 pak itu bisa mendapatkan 6 batu bata. Maka dalam 6 bulan kalau uang Anda untuk beli rokok bisa untuk membangun rumah sebetulnya. Sehingga kriteria yang kami tetapkan dengan jodoh yang keempat adalah suami yang baik. Jodoh yang baik versi suami adalah sangat menjauhi merokok. Jadi kesimpulannya 4, yaitu jodoh yang baik versi suami adalah bertanggung jawab, menegakkan sholat atau mengkomitmen dengan sholat 5 waktu,
kemudian sangat tertib terhadap keuangan, yang keempat terakhir menjauhi rokok. Demikian video kita kali ini, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.